Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Duduk. Masih Bu, Ya, maaf ini ngomong dengan Mbak siapa ya? dengan Eva Bu yang semalam Mbak Ibu itu. Oh iya, Mbak Eva itu ya yang mau ketemu saya hari ini. Iya Bu. Janjian. Oke. Gimana nih kabarnya Mbak Eva nih? Alhamdulillah saya baik Bu. Ibu sendiri gimana Ya, kabarnya? alhamdulillah saya juga sehat. Sebelumnya Mbak Eva bisa merilekskan dulu duduknya nih, biar enak ngobrolnya. Oke, kira-kira ini Mbak Eva menemui saya apakah ada sesuatu hal yang mau sampaikan atau ceritakan? Iya Bu, sebenarnya saya ini ada sedikit masalah yang ya cukup mengganggu lah kiranya itu. Makanya saya ingin menemui Ibu. Oh, oke. Jadi Mbak Eva ini menemui saya ingin melakukan konseling, bukan? Ya betul Bu. Dan saya pengen melakukan konseling. Sebelumnya, apakah Mbak Eva sudah tahu apa itu konseling? Kalau tahu konseling itu sekilas-sekilas aja sih Bu. Soalnya kan di SMA dulu itu ada apa namanya guru BK. Cuma saya nggak tahu apa sih ngapain itu. Pokoknya Oke. teman saya ada yang pernah masuk, teman katanya dibantuin buat nyelesain masalah gitu. Oh, gitu. Berarti sudah agak tahu sedikit ya tentang Iya, konseling. Oke, jadi di sini bisa saya lebih detail jelaskan lagi gimana proses konseling itu seperti apa aja yang dilakukan. Jadi proses konseling itu proses pemberian bantuan dari seorang konselor atau saya kepada konseli atau Mbak Eva ya, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konseli atau masalah yang sudah dihadapi oleh Mbak Eva seperti itu. Dan bertujuan untuk memandirikan konseli agar nantinya konseli bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus dibantu lagi oleh konselor seperti itu. Ya, Mbak Eva sudah bisa memahami? ya baik bisa Bu. Oke. Di dalam konseling juga ada asas-asasnya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini itu di mana Mbak Eva atau konseli bisa secara bebas untuk menyampaikan apa saja yang sedang dirasakan uh, tanpa harus takut apabila masalahnya tersebar. Jadi di dalam proses konseling ini tuh sangat-sangat menerapkan asas kerahasiaan ini. Jadi masalah yang sudah disampaikan kepada konselor akan bisa terjaga dengan baik tanpa tanpa harus takut jika masalah tersebut akan tersebar. Apakah bisa mengerti? Jadi di sini saya boleh menceritakan apa saja ya Bu. Betul. Dan nggak akan ada yang tahu. Iya betul. Nah, lalu yang kedua ada asas kemandirian. Jadi di sini Mbak Eva atau konseli akan bisa memandirikan konseli agar konseli itu nantinya bisa menyelesaikan masalah sendiri. Jadi proses konseli ini ada asasnya untuk bisa memandirikan konseli. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini di mana konseli itu melakukan konseling secara sukarela atau secara dengan kemauannya sendiri. Apakah Mbak Eva melakukan konseling ini secara kemauannya sendiri atau ada arahan dari orang lain? Saya melakukan konseling ini karena kemauan saya sendiri Bu. Saya ingat kalau guru BK itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan gitu. Berarti sukarela ya Iya. Kemudian yang keempat ada asas keterbukaan. Jadi asas ini itu dimana nanti konseli diharapkan bisa terbuka untuk menceritakan semua masalahnya agar agar tujuan konseling ini itu tidak salah atau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konseli. Jadi Mbak Eva harus bisa terbuka kepada saya untuk menceritakan apa saja masalah yang sedang dialami. Apakah bisa diterima? Ya bisa Bu. Oke, sebelum kita masuk ke tahap inti, sebelumnya kita bisa mengatur kontrak waktu terlebih dahulu. Kontrak waktu untuk proses konseling kita. Jadi saya sarankan dari waktu 30 menit sampai 45 menit. Kira-kira Mbak Eva lebih setuju yang di waktu yang berapa? Kayaknya yang 30 menit aja Bu, udah pas. 30 menit ya? Oke, berarti kita sepakat di setiap pertemuan kita 30 menit. Kemudian kita atur waktu jadwal harinya itu misalnya kita
satu minggu satu kali atau satu minggu dua kali, dan di hari apa mungkin Mbak Eva berkenannya? Eh, satu kali dalam seminggu aja deh Bu kayaknya. Satu kali dalam seminggu ya. Nah, kira-kira itu di hari apa? Atau di hari Sabtu seperti ini, atau mungkin bisa di hari lain? Sepertinya tetap hari Sabtu Bu, soalnya hari Senin sampai Jumat juga cukup padat. Minggu juga pengennya weekend gitu, nggak ada kegiatan. Berarti kita sepakati di pertemuan kita satu kali dalam seminggu di hari Sabtu saja selama 30 menit. Nah, kenapa kita melakukan kontraflow? Karena proses konseling ini tidak bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan saja. Bisa saja nanti kita bertemu di pertemuan kedua atau bertemu di pertemuan ketiga, sampai Mbak Eva merasa atau konseling merasa masalah tersebut bisa diselesaikan secara mandiri. Apakah bisa dimengerti Mbak Eva? Yang bisa dimengerti. Oke, kemudian kita lanjut ya ke tahap yang selanjutnya atau tahap yang dikonseling. Di sini saya bisa persilahkan Mbak Eva untuk menceritakan masalah apa yang sedang dialami sekarang. Silakan. Jadi gini Bu, rumah saya kan di desa kan Bu, dan di depan belakang itu sawah semua. Nah, rumah saya itu posisinya kayak jalan dari selatan yang sawah, dari utara juga sawah. Nah, kalau panen itu semua orang-orang itu ngumpulnya di depan rumah saya. Kan kebanyakan yang panen itu bapak-bapak semua kan Oh Bu. iya. Nah, saya itu tuh kayak takut gitu kalau sama bapak-bapak gitu kan. Kayak nanti takut ngapain ke orang gitu kan. Kita pokoknya takut aja. Takutnya tuh kalau mereka nanti bakal ngapa-ngapain saya atau gimana gitu. Soalnya serem-serem kadang kalau lihat bapak-bapak itu. Oke, mungkin bisa sedikit saya simpulkan ya. Jadi Mbak Eva ini memiliki rasa takut terhadap orang laki-laki atau bapak-bapak gitu ya, yang tidak dikenal atau orang asing yang memiliki gender laki-laki yang tidak kita kenal berada di dekat kita. Begitu. Mbak Eva memiliki rasa takut yang ini, takutnya ini yang berlebihan atau takut yang biasa saja? Ya sedikit berlebihan sih Bu sepertinya. Ya takut aja, apalagi kalau saya lagi di rumah sendiri gitu kan, terus di depan rame banyak orang bapak-bapak, kadang itu pun sampai tengah malam Bu, kayak nunggu orang ambil gabah yang sak-sak banyak gitu tuh kan kadang ditungguin kan, kadang sampai malam orang-orang tuh ada di teras rumah gitu. Oke. Kenapa Mbak Eva kok apa ini namanya punya pemikiran takut kalau apa ini namanya takut dengan bapak-bapak itu tadi? Apakah Mbak Eva pernah mohon maaf nih, pernah dideketin atau pernah dirugikan oleh orang laki-laki atau seperti apa? Kalau itu sih nggak pernah sih ya Bu, cuma nggak tahu kenapa kalau ada bapak-bapak gitu kan mukanya kadang serem gitu kan Bu, kayak apalagi kalau nggak lagi ngomong sama kita, kita kan nggak tahu orang itu tuh gimana ya, nggak tahu pokoknya takut aja Bu. Oke, jadi Mbak Eva memiliki rasa takut pada orang laki-laki yang berlebihan ya, dan Mbak Eva punya pikiran irasional yang apa ini namanya takut nanti kalau orang laki-laki itu merugikan saya atau maaf melecehkan atau seperti itu kan. Mbak Eva punya pemikiran yang seperti itu ya, sehingga Mbak Eva takut kepada orang laki-laki apa itu semua orang laki-laki yang tidak Anda kenal, atau mungkin sama orang laki-laki yang terdekat, mungkin apa juga merasa seperti itu? Kalau yang udah dekat itu enggak sih Bu, kalau udah kenal kayak tetangga gitu enggak sih. Cuma orang-orang itu aja yang kayak penebas atau apa sih Bu itu namanya, kan orang-orang barat semua kan, dan itu terus pakaian itu kadang hitam-hitam terus gitu gitu, serem-serem Berarti meskipun sama tetangga Mbak Eva sudah Mbak Eva memiliki perasaan biasa saja ya, tidak merasa takut. Kalau hanya dengan orang-orang itu, orang-orang yang di sawah itu tadi, yang memiliki rasa takut. Sebenarnya kalau orang yang bekerja di sawahnya itu sih tuh agak biasa aja Bu, kan ya orang-orang biasa aja gitu. Yang paling itu tuh yang bagian penebas atau apanya sih Bu, yang bagian beli-beli
yang bagian beli gabah, semua gabah banyak Oh gitu. iya iya iya. Kan penampilannya tuh kayak sangar-sangar, serem gitu. Oke. Dari apa ini, dari penuturan Mbak Eva tadi itu, apakah Mbak Eva pernah apa ya? Pernah ini loh, pernah berpapasan atau pernah pernah ya ininya pernah berpapasan dengan orang yang seperti itu langsung, atau pernah berpapasan terus kemudian disapa sama orang itu, nah itu pernah nggak? Pernah sih Bu, pernah. Soalnya ya kan di teras rumah kan ya, saya keluar masuk juga pasti lewatin orangnya. Nah itu tuh kayak ada bapak-bapak yang kayak lihatnya tuh sinis gitu loh Bu, kayak ngeri kan ya kalau dilihatin sinis gitu. Terus ada yang dilihatin sampai masuk rumah gitu kan, kayak pikiran jadi kemana-mana kan Bu. Hmm, Tapi ada juga kadang yang kayak bapak-bapak tuh nyapa nyapa, ada bapak-bapak yang nyapa itu baik, saya ngerasa orang itu tuh nyapanya tulus. Terus ada juga yang nyapa cuma bapak-bapaknya tuh kayak agak genit gitu loh Bu. Tahu sendiri kan Bu gimana genitnya orang iya itu. tahu. Oke, dari itu tadi apakah Mbak Eva pernah ini, pernah dirugikan secara langsung? Enggak sih Bu, cuma ya takut sama risih kalau ada yang beda. Takutnya itu sama yang sangar itu tadi, kalau risihnya itu sama yang bapak-bapak yang genit gitu. Oke, lantas pernahkah Mbak Eva melihat orang-orang tersebut itu, orang-orang yang Mbak Eva takutin tadi itu mengganggu orang di sekitar, misalnya orang terdekat atau orang terdekat Mbak Eva, misalnya mungkin ibu Mbak Eva, apakah pernah diginiin atau diganggu atau seperti apa? Enggak sih Bu, Nggak pernah. Nah, itu kenapa Mbak Eva bisa memiliki pikiran pikiran kalau orang tersebut akan mengganggu, padahal kan dia hanya hanya duduk-duduk saja ya, hanya duduk saja dan menunggu kan. Dan ada juga beberapa bapak-bapak yang menyapa Mbak Eva dan Mbak Eva merasa bapak-bapak tersebut baik, ya kan, betul. Nah, apakah di apa ya, di tempat lain atau di lain tempat atau tidak di rumah Mbak Eva, apakah Mbak Eva pernah bertemu dengan bapak-bapak yang seperti itu juga? iya Pernah. pernah. Dan gimana itu, gimana ininya, gimana respon bapak-bapaknya ketika bertemu dengan Mbak Eva, apakah sama seperti bapak-bapak yang di rumah Mbak Eva tadi? Ya biasa aja sih Bu, cuman kadang pas saya nengok gitu tuh ada yang nyapa. Nah, kalau nyapa itu tuh ya nggak takut sih Bu. Orang ini ramah ya gitu. Saya mikirnya gitu. Ya, oke. Dari semua yang sudah apa, disampaikan oleh Mbak Eva, kalau Mbak Eva memiliki rasa cemas dan rasa takut terhadap orang-orang yang berada di dekat Mbak Eva, saya sedikit saya memiliki satu satu ini satu teknik untuk membantu Mbak Eva agar sedikit tenang, sedikit rileks untuk ketika menemui orang-orang yang seperti itu. Padahal kan apa ya, sebenarnya orang-orang tersebut itu tidak akan mengganggu jika kita juga ramah ramah balik kepada orang tersebut. Nah jadi mungkin eh, Mbak Eva bisa mengubah pikiran Mbak Eva yang apa ini namanya, yang irasional tadi, yang memikirkan bahwa orang-orang tersebut akan mengganggu saya atau orang-orang tersebut akan merugikan saya, dan pikiran yang oh mungkin saya yang lebih muda, saya yang lebih bisa apa ya, bisa menyapa lebih dahulu supaya supaya saya tahu gimana sih sebenarnya bapak-bapak itu, seperti itu loh. Jadi paham kan maksudnya, jadi saya yang lebih muda, jadi saya yang harus bisa ini istilahnya kayak mengajari atau menyapa lebih dulu orang-orang tersebut supaya Mbak Eva tidak apa ya, tidak lagi memiliki pikiran yang tidak logis tadi, yang takut kalau apa, takut kalau bapaknya itu akan merugikan atau mengganggu atau yang seperti itu. Jadi gini Bu, sebenarnya saya itu tipikal orang yang gimana sih, kayak nggak bakal ngomong kalau nggak diajak ngomong, dan nggak bakal nyapa kalau nggak disapa duluan, kecuali kalau emang udah deket, udah kenal Oh lama gitu gitu. ternyata. Oke oke.
Nah, dari apa ya, dari masalah yang Mbak Eva alami sekarang ini, mungkin bisa ini, Mbak Eva bisa untuk mengubah lagi pikiran atau cara pandang Mbak Eva terhadap orang lain. Jadi Mbak Eva bisa lebih merubahnya agar apa ya, Mbak Eva juga bisa tenang untuk menjalani hidup Mbak Eva apabila bertemu orang asing. Jadi misalnya ya kayak tadi, jadi Mbak Eva bisa lebih apa ya, mengawali untuk menyapa orang lain, atau sekedar senyum, atau sekedar menyapa tanpa memiliki pikiran yang negatif atau yang buruk tadi, seperti itu. Apakah dari sini Mbak Eva bisa menemukan pikiran rasional Mbak Eva supaya Mbak Eva tidak terus-terusan dari pikiran yang tidak rasional? Ya mungkin benar yang seperti ibu katakan barusan, kalau saya bisa menyapa terlebih dahulu gitu, nanti kan biar tahu kalau orangnya nyapa balik itu responnya seperti apa gitu. Dan saya juga nggak cuek-cuek amat gitu, kayak biasanya kan saya kayak bodo amat, kalau orangnya liatin doang ya, ya saya cuma liatin doang terus pergi gitu. Nah, hal tersebut yang bisa memicu Mbak Eva untuk apa ya, memikirkan, wah orang ini kok seram, wah orang ini kok seperti itu. Iya, Dan membuat Mbak Eva cemas serta merasa takut apabila bertemu orang-orang yang seperti itu. iya benar. Oke, jadi dari semua cerita yang sudah disampaikan, saya memiliki salah satu teknik untuk membantu Mbak Eva agar tidak lagi cemas, tidak lagi tegang, tidak lagi takut terhadap orang-orang yang seperti itu. Yaitu teknik relaksasi. Dimana teknik itu proses konseling yang ini, teknik yang dilakukan untuk mengendurkan atau merilekskan atau menenangkan, serta apa ya, mengendurkan, merilekskan, menenangkan otot-otot kita yang tegang, sehingga kita bisa menjadi rileks, bisa menjadi lebih tenang, bisa lebih santai untuk menghadapi situasi yang seperti Mbak Eva rasakan itu. Nah, di dalam teknik relaksasi ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada autogenic training. Apakah pernah mendengar? Belum pernah sama sekali. Nah, jadi teknik jenis yang pertama yaitu autogenic training ini tuh proses apa namanya, relaksasi dengan melakukan dengan melakukan kegiatan membayangkan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat kita rileks, membuat kita tenang. Kemudian yang kedua ada progressive training, di mana progressive training ini proses relaksasinya dilakukan dengan cara mengendurkan serta menegangkan otot-otot kita, atau seperti dengan gerakan-gerakan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada meditation. Jadi meditation ini proses relaksasi di mana kita itu membuat pikiran kita itu di apa ya, di apa ini namanya, meditation itu seperti proses relaksasi di mana pikiran kita itu terus-terusan di apa namanya, apa sih kalau nggak salah, oh iya, proses pikiran kita difokuskan dengan satu kegiatan yang menyenangkan, yang menenangkan, seperti itu. Nah, dari yang saya tangkap dari masalah Mbak Eva ini, jenis ketiga jenis ini tadi, Mbak Eva lebih memilih yang mana? Autogenic, progressive, atau meditation? Sepertinya yang progresif. Progresif, melakukan proses relaksasi dengan gerakan-gerakan agar terus rileks, santai. Oke, karena Mbak Eva memilih proses progresif, bisa saya contohkan dahulu. Jadi progressive training itu kan proses relaksasi dengan menegangkan, mengendurkan otot-otot tubuh kita dari atas sampai bawah. Jadi dari awal dari wajah, mungkin ya dari alis, atau kita tegangkan dulu terus kita kendurkan. Jadi contohnya seperti kalau misalnya dari alis ya, dari awal dulu, dari alis itu bisa kita kendurkan sambil kita memejamkan mata, kemudian kita tegangkan selama 5 detik seperti itu, kemudian kita kendurkan lagi. Kemudian ini apa namanya, mata. Dari mata itu bisa kita pejamkan yang kuat sampai kita merasa tegang, kemudian kita rilekskan lagi.
terbuka. Nah, kemudian ini mulut ya. Jadi kita bisa menggigit gigi selama sampai merasa tegang, kemudian kita bisa rilekskan perlahan-lahan seperti itu. Kemudian kita pindah ke area tangan ya. Nah, di area tangan ini kita bisa apa? Menegangkan bahu. Jadi menaikkan bahu sampai kita merasa tegang. Kemudian kita bisa rilekskan lagi. Gitu. Kemudian yang di ini sisi tangan, pergelangan tangan ini kita bisa mengepalkan ini telapak tangan dengan kuat, kemudian bisa kita gerakan lagi. Lalu kita bisa beralih ke siku ya. Siku kita bisa dikepal yang kuat sampai merasa tegang ini, tangan ini sampai merasa tegang, kemudian kita kendorkan lagi. Nah, lalu kita balik ke bagian kaki. Awalnya kita bisa luruskan dulu kakinya, kemudian kita tarik, kita tegangkan otot-otot kita sampai merasa tegang, kemudian kita bisa lepas. Dari semua proses ini tadi, kita lakukan secara berulang sampai Mbak Eva merasa tenang, rileks, dan kembali kembali memiliki perasaan yang santai, yang tenang, benar-benar senang gitulah ya intinya seperti itu. Nah, dari semua proses ini tadi apakah ada yang ditanyakan mungkin? Sepertinya sudah cukup jelas, Bu. Oke, jadi bisa kita mulai ya. Oke, kita sebenarnya Mbak Eva bisa duduk yang nyaman dulu, kemudian ya bisa duduk yang nyaman dulu. Oke, atur nafas terlebih dahulu, bisa atur nafas, hembuskan senyaman mungkin, atur nafas lagi, hembuskan lagi sampai benar-benar rileks dan nyaman. Oke. Sudah rileks, sudah. Oke. Dan kita mulai dari yang pertama ya, dari bagian wajah, bagian alis. Mbak Eva bisa mengerutkan alis dengan sangat kuat dengan hitungan sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, rasakan tegangannya sampai tegang, kemudian kendurkan perlahan-lahan saja. Oke, kita ulang satu kali lagi. Bisa dikerutkan lagi sampai tegang, dirasakan tegangannya, dirasakan semua rasa takut, semua rasa dirasakan. Kemudian saat dikendurkan, Mbak Eva bisa sangat rileks, sangat tenang, sangat santai. Bisa diulangi lagi sekali lagi. Tegangkan, rasakan tegangan itu, rasakan sekali rasa takut, rasa cemas yang Mbak Eva alami dirasakan, kemudian dikendurkan secara perlahan-lahan. Rasakan rasa leganya, rasa tenangnya dirasakan. Oke, kemudian kita bisa beralih ke arah mata. Sekarang bisa dipejamkan matanya dengan kuat. Rasakan ketegangan yang dirasakan Mbak Eva, rasakan tegangnya, rasakan. Oke, bisa dikendurkan perlahan. Bisa diulangi satu kali lagi. Ditegangkan perlahan-lahan, dirasakan rasa tegangnya. Oke, kemudian dikendurkan perlahan-lahan, dirasakan. Oke, bagus sekali Mbak Eva. Kemudian kita lanjut ya di bagian mulut sekarang. Bisa digigit. Nah, digigit sampai merasa tegang. 1, 2, 3, silakan. Sampai merasa tegang, rasakan tegangnya. Kemudian dikendurkan perlahan. Bisa dalam satu kali lagi. Tegangkan sampai tegang, kemudian dikendurkan lagi perlahan. Oke, bagus sekali. Kemudian kita berbeda di area tangan. Oke, bisa Mbak Eva naikkan bahunya. Bagus. Sampai tegang, rasakan ketegangannya Mbak Eva.
Eva rasakan, kemudian dikendurkan secara perlahan-lahan, dirasakan sambil tarik nafas, buang nafas pelan-pelan. Oke, bagus sekali. Bisa diulang satu kali lagi. Angkat baunya, oke. Ditahan dulu, dirasakan rasa tegangnya, oke. Baik, bagus sekali. Kemudian sekarang bisa kedepankan tangan-tangannya, oke. Jari tangannya bisa dikepal yang sangat kuat. Dirasakan ketegangannya, dirasakan. Benar-benar rasakan rasa tegangnya. Semuanya terus benturkan perlahan, Oke, ulangi satu kali lagi. Bisa tegangkan, dirasakan. Oke, bisa dibendurkan perlahan. Oke, sekarang kita ke area siku. Sebelah kanan dulu. Kita bisa tegangkan sekali, tegangkan tangannya, rasakan rasa tegangnya, kemudian diriliskan perlahan, dibuka perlahan. Oke, diulang lagi satu kali lagi, ditegangkan lagi, ulang lagi, ditendurkan lagi. Oke, gantian sekali seperti kita tegangkan lagi, tegang, rasakan rasa tegangnya, kemudian diriliskan. Oke, ulangi satu kali lagi, ditegangkan lagi, tegangkan. Oke, kita harus tegangkan. Bagus. Kita beralih ke nggak apa-apa. Teruskan ya Bu. Iya nggak apa. Kita tegangkan kaki Mbak Eva, tegangkan semuanya, tegangkan. Oke, saat sudah tegang bisa dirasakan perlahan. Satu kali lagi diangkat lagi kakinya. Oke, bagus. Rilekskan. Oke, sangat bagus sekali Mbak Eva. Bisa atur nafas lagi. Hembuskan, atur lagi nafasnya. Hembuskan lagi, satu kali lagi silahkan. Alhamdulillah. Setelah melakukan proses relaksasi ini, bagaimana rasanya lebih tenang sih Bu. Tadi kan lebih tegang banget, terus dikendurkan lagi itu kayak langsung plong gitu. Oke. Berarti Mbak Eva sudah mulai rileks ya, udah mulai tenang, rileks. Apakah dari setelah melakukan proses ini, apakah Mbak Eva masih memiliki perasaan atau memiliki pikiran yang takut terhadap orang-orang yang asing atau orang-orang yang tidak dikenal Mbak Eva? Ya sepertinya enggak ya Bu. Soalnya tadi kan saya nanti akan berusaha buat menanamkan atau mengamalkan tadi itu yang rasional tadi itu, buat saya menyapa duluan biar tahu orangnya seperti apa respon orang-orang itu. Oke, jadi Mbak Eva sudah mengerti bagaimana cara menanggulangi perasaan atau pikiran Mbak Eva yang irasional tadi menjadi pikiran yang rasional, sehingga bisa membantu Mbak Eva untuk apa ya, untuk menanggulangi rasa takut Mbak Eva tersebut kepada orang-orang yang ditakuti tadi. Jadi Mbak Eva sudah paham ya gimana pikiran irasional Mbak Eva. Setelah itu Mbak Eva bisa menanamkan pikiran rasional yang sudah kita obrolkan tadi, yang sudah kita diskusikan tadi. Jadi Mbak Eva sudah paham? Ya, saya paham Bu. Irasional saya tadi kan, saya itu takut sama bapak-bapak, soalnya saya kan juga nggak pernah nyapa, jadi orangnya juga pasti juga bakal diem gitu. Gimana terus untuk rasional saya itu, saya bakal mencoba menyapa terlebih dahulu sehingga nantinya saya tahu responnya seperti apa. Jadi proses relaksasi ini sangat membantu Mbak Eva untuk lebih tenang, sehingga bisa berpikir yang lebih baik, berpikir yang lebih jernih, berpikir yang lebih logis seperti itu ya, dan bisa membantu Mbak Eva untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami Mbak Eva seperti itu. Ya, Bu. Oke, berhubung Mbak Eva sudah langsung ya, sangat bagus ya ini tadi progres Mbak Eva mengikuti step by stepnya, dan berhubung Mbak Eva sudah sangat baik untuk melakukan proses konseling kali ini,
Nah, mungkin bisa kita akhiri ya proses konseling kita pada pertemuan ini. Karena sudah bisa menemukan jawaban atau bisa menemukan penyelesaian secara langsung. Jadi mungkin kita tidak perlu melakukan pertemuan di minggu depan, tapi apabila Mbak Eva masih memiliki perasaan atau pikiran yang takut tadi, yang irasional tadi, bisa Mbak Eva menghubungi saya lagi. Kita mau berjanji lagi, kita bisa bertemu lagi supaya Mbak Eva bisa menyelesaikan lagi masalah yang jadi jika Mbak Eva masih membutuhkan bantuan saya sangat senang hati sekali untuk membantu Mbak Eva. Seperti itu. Ibu, saya juga berterima kasih sebelumnya Ibu udah membantu saya sampai sejauh ini dan mungkin nanti kalau saya ada kendala atau masih belum ada perubahan, nanti saya akan menghubungi Ibu lagi ya Bu. Sebelumnya saya juga mohon maaf kalau saya ada salah kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Baik, silakan Mbak Eva. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.